hamba Tuhan, dan biarlah ruang pemberitaan firman Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, dan kami juga berdoa Tuhan pokok-pokok yang tidak berkenan yang mencuri dengan firman Tuhan kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar Tuhan ruangan itu Tuhan kami pakai untuk berduduk yang bersama untuk kami boleh dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Baik, shalom. Tuhan, kalau hari ini kita jumpa lagi ya, apalagi sekarang ini hari kemerdekaan, saudara, 70 berapa? 76 tahun negara Indonesia sudah merdeka. Katakan kanan kiri muka belakang, merdeka. Haleluya. Baik saudara, kita lihat di dalam Markus 5. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu jangan takut, percaya saja. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nah saudara, kalau kita lihat bahwa kenapa manusia bisa takut? Karena manusia itu memiliki 4 hormon. Kalau saudara lihat, coba next. 4 hormon ini saudara. Yang pertama adalah hormon namanya serotonin. Serotonin ini adalah hormon di mana membuat kita ini mood baik begitu ya. Artinya mood baik itu artinya sepertinya tidak ada kegelisahan gitu ya. Kadang-kadang manusia itu kan gelisah. Kadang-kadang manusia itu suatu saat ya menjadi gusar gitu. Nah, serotonin ini sangat berguna ya dalam tubuh kita. Yang kedua, endorfin. Nah, endorfin ini menekan efek nyeri di hati. Kalau saudara disakiti, sakitnya di mana? Nah, sakitnya di sini, saudara. Ya. Ayu Ting Ting bilang sakitnya Ayu Ting Ting, enggak bukan? Ya, sakitnya di sini. Bukan Cika-Cika ya. Oh, kita kakak apa? Ya pokoknya dia bilang sakitnya di sini. Nah itu kalau begitu saudara dikecewakan, terus saudara memiliki sakit hati, berarti hormon endorfinnya saudara sedang goyang begitu. Tetapi ketika saudara disakiti, ya tidak sakit begitu ya. Walaupun padahal sakit. Tapi benar-benar tidak sakit saudara. Berarti hormon endorfin saudara itu seimbang. Jadi tubuh ini mengeluarkan hormon endorfin ketika saudara disakiti. Nah, terus yang ketiga itu hormon, next coba. Yang ketiga hormon apa? Dopamin. Nah, dopamin ini memicu tubuh menjadi lebih semangat. Jadi kita kerja semangat. Memuji Tuhan semangat, menyembah Tuhan semangat, baca firman semangat, makan bakso juga yang pedih semangat. Nah, berarti itu hormon dopaminnya sedang baik. Tetapi kalau saudara malas ke sana, malas ke sini, kerjanya tidur, main HP, makan, minum, masuk kamar lagi, tidur lagi, bangun lagi, sebentar tidur lagi. Nah, itu kira-kira mbah siapa namanya? Mbah Surit. Sebentar bangun, sebentar tidur. Habis tidur, bangun lagi, tidur. Nah, berarti hormon dopamin saudara sedang goncang. Yang keempat, hormon oksitosin. Ini membangun efek nyaman, bahagia dalam tubuh. Ya, biasanya dibarengi dengan rasa cinta katanya. Nah, hormon oksitosin ini harus ada khususnya dalam keluarga. Ya, istri mencintai suami seumur hidup. Amin. Nah, jadi kalau sudah mencintai seumur hidup, artinya hormon oksitosinnya saudara sedang bagus. Tetapi banyak manusia,
banyak orang ya, yang sudah berumah tangga, ketika hormon oksitosinnya goncang, saudara, dia mulai melirik lagi, melirik lagi yang lain. Saya pernah di Dili ya, tapi bukan di Dilinya di Timur Timur, tapi di Suai gitu ya, di Kopalima, artinya di kabupatennya. Dan tahun itu memang tahun yang sekitar 90-an ya, 89 mungkin ya. Itu sudah masih sepi, masih sangat sepi, saudara. Pasarnya saja 1 minggu 1 kali ya. Jadi pasar ini 1 minggu 1 kali, dan itu juga orang dari gunung turun. Kalau sudah hari pasar sepi, sangat sepi, saudara. Jadi banyak tentara di situ ya, banyak penjual juga ya, orang Jawa, orang Bugis ya, itu kalau hari Minggu itu turun. Nah, kita ini yang saya nginap di sana ya, karena ada kenalan tentara, saudara, saya nginap di sana di rumahnya. Terus ada beberapa teman, kita ini kebanyakan laki-laki. Jadi laki-laki ngobrol dengan laki-laki, laki-laki ngobrol dengan laki-laki. Saya bercanda begini, kamu punya istri? Punya, ada yang sudah punya istri, ada yang belum. Nah, saudara, ketika saya tanya begini, terus istrimu sudah berapa lama ditinggal? Sudah lama sekali katanya. Sudah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Saya bilang begini, hati-hati. Kenapa? Kalau ditinggal istri terlalu lama, nanti lihat kambing betina, itu kambing itu jadi cantik. Ya, kambing itu saya katakan jadi cantik. Kenapa? Karena terlalu lama ditinggal istrinya. Nah, kalau misalnya dia melirik lagi yang lain, ya, terus dia lihat yang lain, perempuan lain, terus dia tertarik, artinya itu hormon oksitosinnya dia sedang goncang, saudara. Tetapi kalau orang tetap setia, walaupun dalam kondisi, walaupun dalam situasi apapun juga tetap setia, berarti hormon oksitosinnya tetap stabil. Orang yang mengasihi, yang cinta Tuhan pun demikian. Ketika kita mencintai Tuhan dalam kondisi, dalam situasi yang tidak memungkinkan atau terpuruk sekalipun juga, kita tetap cinta Tuhan, berarti hormon oksitosin kita sedang stabil. Amin. Nah, saudara, di dalam Markus 5 dikatakan begini. Di dalam Markus 5 kita baca ayat 36, saudara. Ini mengisahkan tentang seorang kepala rumah ibadah namanya Yairus. Jadi Yairus ini, saudara, mendekati Tuhan Yesus karena anaknya sedang sakit. Jadi sebagai orang tua, saudara, melihat anak sakit, dia labrak apapun juga, yang penting anaknya sembuh. Makanya seorang kepala rumah ibadah tidak ada gengsinya. Sebenarnya kepala rumah ibadah itu, saudara, kalau di bangsa Yahudi itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Karena kan jarang ya, kepala rumah ibadah itu jarang, sinagoge di waktu itu jarang. Jadi kalau dia pegang satu sinagoge, ya, itu sangat dihormati. Tetapi ketika anaknya sakit, saudara, dia tidak memperdulikan lagi jabatannya. Dia tidak menghiraukan lagi orang sekelilingnya, dan dia menghampiri Tuhan Yesus ya. Nah, dikatakan ayat 22 dulu, saudara, supaya saudara mengerti. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wow. Dia tersungkur, saudara, di depan kaki Tuhan. Kepala rumah ibadah sampai tersungkur, saudara. Ini luar biasanya Yairus ya, saya katakan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dia tidak, jabatannya itu tidak menjadi lagi sesuatu yang membuat dia gengsi.
Nah, dia tersungkur. Saudara lihat, ketika dia tersungkur, dia memohon supaya anak perempuannya sedang sakit itu, yang hampir mati itu, supaya Tuhan meletakkan tangannya agar dia selamat dan sembuh, ya, atau tetap hidup. Artinya napasnya sudah satu-satu. Nah, saudara lihat, ketika itu Tuhan Yesus, ya, memang Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan datang. Nah, saudara lihat, sebelum Tuhan datang, di sini ada seorang perempuan yang menjamah jubah Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak langsung ke rumahnya Yairus. Tuhan itu masih menunda. Dan saudara lihat, Yairus itu memang memiliki hormon yang stabil. Dia tetap sabar dalam menghadapi ujian. Kadang-kadang manusia itu tidak sabar, benar? Apalagi anaknya ini hampir mati, saudara. Dikatakan hampir mati, dan Alkitab mengatakan bukan hampir mati, tetapi sudah mati. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Bagaimana hancurnya dia. Dia mungkin kalau dalam hatinya dia gregetan. Kenapa Tuhan Yesus ini terlambat? Ya. Kenapa Tuhan Yesus ini terlambat? Saya sudah minta dari tadi. Ya. Sudah berjam-jam saya tunggu. Mungkin di dalam doa saudara pun demikian. Ketika saudara berdoa, ya, Tuhan kenapa terlambat? Ya. Sekarang semuanya sudah hilang sirna. Tuhan kenapa terlambat engkau menolong? Semuanya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, saudara. Tetapi Yairus tidak mengatakan demikian. Benar? Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Tapi Yairus itu diam. Yairus diam. Dia memang sabar di dalam ujian. Kebanyakan manusia itu tidak sabar, saudara. Kebanyakan manusia itu selalu inginnya cepat-cepat, ya, cepat-cepat, tidak sabar. Saudara, ketika kita memiliki pergumulan, memiliki mimpi, memiliki cita-cita, memiliki angan-angan, ketika kita mengingini cita-cita itu, tentu hati kita ini tertuju kepada cita-cita itu, benar? Misalnya, kalau orang ini mau jadi seorang polisi misalnya, ya, atau pegawai negeri, dia punya cita-cita jadi pegawai negeri atau jadi tentara atau jadi polisi. Cita-cita itu sampai artinya bermimpi, tapi bermimpi bukan tidur, ya. Bermimpi artinya membuat dia itu ingin menjadi polisi atau tentara atau pegawai negeri. Ya. Dia bercita-cita, ya. Dia memiliki mimpi. Boleh-boleh saja, saudara. Ketika saudara memiliki mimpi itu memang benar, ya. Alkitab pernah mengatakan di dalam kisahnya Yusuf. Yusuf itu bermimpi, benar, dan mimpinya menjadi kenyataan. Tetapi saudara, ketika kita bermimpi ingin memiliki sesuatu, terus tidak memiliki rasa komitmen, ya. Artinya tidak memiliki atau tidak ingin meraih mimpi itu hanya bunga tidur, saudara. Hanya bunganya hidup. Tetapi ketika kita memiliki mimpi, ketika kita memiliki tujuan, ketika kita menginginkan satu cita-cita, terus kita bersemangat untuk mencapai cita-cita itu, saudara. Dan saya percaya, ya, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Yairus, saudara, memiliki mimpi, memiliki cita-cita atau memiliki keinginan supaya anaknya sembuh. Tetapi apa yang terjadi ketika dikatakan bahwa anakmu sudah mati? Saudara, mungkin kesabarannya sudah hancur. Tapi Yairus ini luar biasa, ya. Tetap sabar
dia diam, dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengomel, saudara. Dia tetap percaya di dalam ujiannya, di dalam kesabarannya. Inilah seorang Yairus. Saya percaya ketika dia sabar, berarti dia itu mengakui bahwa dia itu tidak berdaya. Amin. Jadi orang sabar itu mengakui bahwa dirinya itu tidak berdaya. Ya sudah, mau bilang apa, sabar saja. Terserah Tuhan saja. Berarti kita ini mengakui diri kita ini tidak berdaya. Itu adalah orang sabar. Tetapi kalau bukan orang sabar, ya, maunya cepat-cepat, maunya begini. Berarti kita tidak mengakui bahwa kita ini lemah di hadapan Tuhan. Ya, kita ini mengakui gagap. Kenapa Tuhan tidak begini? Kenapa Tuhan tidak begitu? Kenapa bukan cepat-cepat Tuhan? Itu berarti saudara tidak sabar. Kalau tidak sabar berarti kekuatan saudara muncul. Tetapi kalau saudara sabar, ya, saudara percaya akan janji Tuhan, berarti saudara memiliki rasa bahwa kita ini terbatas. Benar? Bahwa kita ini lemah. Abraham pun demikian. Ketika Abraham, saudara, sabar menantikan janji Tuhan, saudara lihat, Abraham menantikan janji Tuhan begitu sabar, dan dia walaupun dengan ketidakpercayaannya tapi dia tidak bimbang dengan janji itu. Berarti dia mengakui kedaulatannya Tuhan. Amin. Kalau kita sabar, kita mengakui kedaulatannya Tuhan. Nah, yang kedua, saudara lihat bahwa Yairus itu sudah hilang harapan karena dikatakan anaknya sudah tidak ada. Untuk apa lagi? Dia bilang begini, untuk apa lagi aku ketemu Tuhan? Untuk apa lagi aku memohon sama Tuhan? Toh anaknya sudah mati. Untuk apa lagi? Semuanya sudah musnah, sudah pudar. Tetapi saudara lihat, walaupun dia kehilangan harapan, dia tetap percaya. Dia tidak pergi. Dia itu tidak pergi, saudara. Ketika keluarganya datang, ya, dia katakan anakmu sudah mati, ya, sudah mati. Pergi saja. Untuk apa lagi? Saya katakan tidak usah menyusahkan lagi, ya. Saudara lihat, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Untuk apa lagi? Ketika saudara hilang harapan, misalnya saudara yang tadi saya contohkan, saudara mau jadi PNS, mau jadi tentara, mau jadi pegawai negeri. Ketika ujian, hilang harapan, habis. Yang untuk apa lagi minta-mintakan Tuhan? Untuk apa lagi minta lagi? Tetapi Yairus tetap setia. Dia tetap percaya. Saudara lihat, ketika dia percaya, saudara, rupanya Tuhan bekerja. Wow. Tuhan menyediakan yang lebih bagus, yang lebih baik. Amin. Ketika kita merasa kehilangan harapan yang kita inginkan, ketika kita kehilangan harapan apa yang kita cita-citakan, rupanya disitulah Tuhan sedang bekerja, sedang menguji hati kita, apakah kita tetap percaya. Kalau kita tetap percaya, saudara, rupanya ketika kita tetap percaya, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang membuat keajaiban. Artinya begini, Tuhan membuat yang lebih baik apa yang diharapkan Yairus. Kalau anaknya tidak mati, saudara, saya percaya bahwa tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kesaksian, benar? Tetapi dia sudah mati, sudah tidak bisa ditolong lagi oleh siapapun juga. Mana bisa manusia bisa menghidupkan manusia? Tidak bisa. Dokter mana? Tidak bisa. Tetapi dengan matinya anaknya Yairus, di situ Yairus bisa bersaksi. Amin. Ketika saudara hilang harapan, pudar semuanya, sirna semuanya.
Tetapi ketika harapan yang baru muncul, saudara, dan Tuhan menyediakan harapan yang lebih baik, yang apa kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, berarti disitulah ada kesaksian. Amin. Ini luar biasanya Yairus. Nah, saudara, saya percaya Tuhan itu tetap bekerja di dalam kepercayaan kita, di dalam iman kita. Iman itu memang luar biasa. Makanya Alkitab selalu mengatakan begini, hiduplah oleh iman. Kalau engkau hidup oleh iman, Tuhan itu selalu bekerja. Ada satu kisah begini. Ini ada dua orang, saudara. Dua orang ini, yang satu namanya Ko Acong, nah yang satu lagi namanya Ko Acai. Ko Acong dengan Ko Acai ini pasti orang Cina, benar? Jadi Ko Acong dengan Ko Acai ini tipunya toko. Tokonya itu ada di pasar. Jadi mereka itu berteman. Setiap hari kalau Acong mau berangkat, saya mau ke pasar. Oke, saya juga mau ke pasar. Atau kalau Acai mau ke pasar, SMS dulu, WA dulu. Cok, saya mau ke pasar. Oke, aku pun mau. Ya, nanti kita ketemu. Jadi tokonya itu bersebelahan, saudara. Mereka itu berteman, tapi memiliki kepercayaan yang lain. Kok Acong ini percaya? Dia itu memang baru percaya Tuhan Yesus. Dia baru bertobat. Dan dia namanya orang baru bertobat, saudara, kalau disuruh doa juga tidak bisa, benar? Dulu saya kan baru bertobat, saudara, disuruh bersaksi, saudara, gemeteran. Gemeteran, saudara, padahal disuruh bersaksi saja. Ini kaki ini. Nah, kok Acong juga demikian, disuruh berdoa tidak bisa, saudara. Jadi satu saat dia datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa, bagaimana cara berdoa? Pak Pendeta ajarkan doa Bapa kami. Ini doa Bapa kami ini tidak bisa-bisa, karena Ko Acong ini memang punya IQ-nya rendah, saudara. Tidak hafal-hafal ini doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, lupa lagi. Habis begitu. Selalu lupa, saudara. Jadi Pak Pendeta bilang begini, lah sudah, supaya tidak bingung, ya, disapa saja Tuhan lah, tidak usah pakai apa doanya doa yang harus tepat-tepat, ya, disapa saja. Ya. Tuhan, saya mau makan. Ya. Tuhan, saya mau bekerja. Tuhan, saya mau ke pasar, mau berusaha. Nah, sapa saja Tuhan. Jadi berdasarkan Pak Pendeta itu, kalau dia mau makan, Tuhan, ini Oe mau makan, katanya ya, orang Cina bilang begitu. Tuhan, ini Oe mau ke pasar. Jadi setiap mau ke pasar itu, saudara, dia selalu tegur Tuhan. Tuhan, ini Oe sudah bangun tidur, berkati. Satu saat, saudara, karena ini musim pandemi, mereka berdua itu kena COVID. Kena COVID dua-duanya. Begitu kena COVID dua-duanya, COVID-nya parah, masuklah rumah sakit dua-duanya. Kamarnya juga bersebelahan, Ko Acong dengan Ko Acai. Saudara, tahu orang yang kena COVID parah, saudara. Kalau COVID-nya sudah kena paru-paru, ini kan napas juga sesak. Saudara, waktu di Jakarta orang kena COVID, banyak orang kena COVID, oksigen ini langka, bahkan tidak ada. Jadi dia itu harus dipasang oksigen dua-duanya. Waktu dia kekurangan oksigen, saudara, dan dia sudah mulai sekarat. Ko Acong, Ko Acai berdoa dengan agamanya dia. Ko Acong ini tidak bisa berdoa. Dia hanya doanya begini. Tuhan,
ini OE sakit, katanya begitu. Nanti beberapa menit lagi dia berdoa lagi, Tuhan ini OE sakit. Saudara, karena COVID ini menyerang, akhirnya pingsan. Koasa juga pingsan, tidak tertolong. Di dalam pingsannya itu saudara, Koasa melihat cahaya. Dalam cahaya ada orang bicara. Dia bilang begini, Acong, ini OE Tuhan. Wah, saudara, ketika dia mendengar hal itu, saudara, ya, seluruh tubuhnya pulih kembali, saudara. Saudara lihat, iman itu tidak berdasarkan kata-kata. Amin. Iman itu tidak berdasarkan bagaimana kita untuk berdoa berkata-kata yang banyak. Tidak. Tuhan berkata apa? Janganlah berdoa bertele. Tetapi iman itu bagaimana kita ketika kita memiliki iman, kita lakukan iman yang kita miliki. Makanya dalam surat Yakobus mengatakan iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Walaupun saudara tidak fasih lidah, tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata yang luar biasa, yang kata-kata yang hebat, waktu berdoa tidak masalah. Yang penting saudara memiliki iman, saudara percaya bahwa Yesus itu hidup di dalam hidupmu. Amin. Yesus itu ada di dalam hidup kita. Dia itu hidup, dia itu tidak mati. Nabi-nabi boleh mati, saudara, banyak nabi mati. Tetapi Yesus bukanlah seorang nabi saja. Dia adalah firman-Nya hidup. Walaupun dia mati, tapi mati dia mengatakan bahwa maut tidak berkuasa atas kematian. Makanya dia bangkit. Nah, oleh sebab itu saudara, Yairus walaupun harapannya sudah pudar, tapi dia tetap percaya. Dia hidup di dalam iman. Wow. Katakan kanan kiri saudara, hidup harus dengan iman. Ya, yang di rumah juga katakan, hidupmu harus dengan iman. Tapi iman harus dibarengi dengan dengan perbuatan. Jika saudara mau diberkati, saudara memberi dengan iman. Saya percaya bahwa berkat ini bukan milik saya. Berkat ini adalah milik Tuhan. Makanya saya memberikan kepada Tuhan kembali. Kalau saudara percaya itu, tetapi saudara lakukan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Di masa-masa yang sulit sekalipun juga Tuhan tetap memberkati engkau. Nah, yang ketiga saudara, Yairus mendengar kabar, termasuk Tuhan Yesus mendengar kabar. Dikatakan jangan menyusahkan lagi, jangan menghiraukan lagi, anaknya sudah mati. Mendengar kabar. Saudara lihat, di dunia ini banyak kabar-kabar yang dikatakan banyak kabar yang menggemparkan, benar saudara. Ada dua hal yang menggemparkan. Yang pertama keadaan dunia. Yang kedua bahwa kita harus melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam dunia ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu sekarang ini sedang melawat dunia, ya khususnya Indonesia saudara. Kita banyak mendengar kabar yang menggemparkan, saudara. Afghanistan. Waktu saya lihat berita, ya Afghanistan itu sekarang dikuasai oleh Taliban. Ya Taliban itu artinya dia punya ormasnya itu yang radikal. Ketika mereka menguasai, saudara, ya tidak lama menguasainya. Dia robohkan pemerintahan yang sah, saudara, dan dia rebut Taliban. Saudara lihat, Taliban ini merebut semua kota-kota, ya, hanya satu kota saja yang belum direbut. Amerika dengan Inggris menarik pasukannya besar-besaran.
Bukan menarik pasukan besar-besaran saja, saudara, tetapi dia menarik semua aset di Afghanistan. Dan saudara lihat, ketika Taliban itu sekarang ketika Afghanistan dikuasai Taliban, Taliban ini sekarang sedang krisis semua. Semuanya serba mahal dan saudara di situ kacau balau. Banyak katanya ya, banyak di berita itu banyak sekali penculikan. Bahkan saya lihat di beritanya, saudara, orang-orang Afghanistan perempuan itu yang punya anak, ini kan ada batas ya, pembatasan gitu ya. Jadi pembatasan tidak boleh orang Afghanistan itu menyeberang, makanya dikasih batas kawat duri. Banyak saudara mereka itu melemparkan bayinya, saudara, ke tentara Amerika. Jadi mereka itu di sini berkerumun yang ribuan orang, di situ tentara tetapi dibatasi dengan pagar kawat yang tinggi, saudara. Banyak ya dikatakan selamatkan anak saya, katanya. Selamatkan anak saya, saudara. Begitu banyak krisis ya. Bahkan ibunya rela ya untuk apa? Memberikan anaknya supaya anaknya tetap hidup. Ya, ketika ditarik semua ya, tentara Amerika, ditarik tentara Inggris ya yang waktu itu membantu Afghanistan, dan ditarik semua aset-asetnya. Saudara, sekarang Afghanistan sedang goncang ya, di bawah kekuasaan Taliban. Saudara, ini tafsiran saja, ini tafsiran saya saja. Kalau krisis ini terus-terusan terjadi, berarti Taliban ini membutuhkan satu negara yang bisa membantu. Satu negara yang bisa membantu dia. Yang sekarang bisa membantu dia, ini tafsiran saya, adalah negara Cina. Karena negara Cina adalah negara komunis, saudara. Jadi kalau terjadi Cina membantu Taliban, dan Taliban, saudara, bisa pulih kembali dengan kekuasaannya. Ini di Timur Tengah, saudara. Dan saudara lihat, satu saat mereka bisa menyerang Israel. Kalau mereka menyerang Israel, maka pecahlah namanya Perang Dunia. Kalau pecah Perang Dunia Ketiga, dunia mengalami krisis. Semuanya krisis. Semua krisis. Karena Perang Dunia Ketiga ini membuat semua krisis. Termasuk Indonesia bisa saja bisa. Karena semua barang-barang di Indonesia itu, ya, tidak semuanya ya, hampir kebanyakan barang-barangnya diimpor dari luar. Benar? Ya. Bawang putih dari mana? Dari mana bawang putih? Dari Cina. Saudara punya HP dari mana? Cina. Saya punya kacamata? Cina. Saudara punya masker dari mana? Jadi kalau mengalami krisis, saudara, sampai bensin itu dari mana? Dari luar negeri, saudara. Mengalami krisis semua, Perang Dunia Ketiga akan mengalami, semua dunia mengalami krisis. Ini pasti. Oleh sebab itu, mari saudara, biarlah walaupun mendengar kabar-kabar, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap diberi oleh Tuhan. Saya juga mendengar yang luar biasa, pemerintah sudah membangun ribuan BTS ya, pemancar, saudara, di pelosok-pelosok desa, ribuan, saudara. Bahkan pemerintah mengatakan satu desa harus ada satu pemancar. Artinya satu desa itu harus bisa mengakses internet. Saudara tahu, ketika orang bisa mengakses internet, YouTube ini sekarang ini banyak penginjilan lewat YouTube. Amin. Ya, termasuk kita. Ini sedang penginjilan YouTube, saudara. Didengar oleh semua orang. Oleh sebab itu, ketika didengar oleh setiap orang, saudara, Injil itu diberitakan kepada semua orang.
Ini luar biasa. Ya. Akhir-akhir ini kan ada viral, saudara, namanya siapa? Muhammad Kece sama siapa? Ibrahim Saifuddin. Ya. Muhammad Kece sekarang sedang ditangkap, saudara. Ya. Dia mengatakan menyinggung agama, katanya penistaan agama. Ada juga sekarang yang komplain begini, kalau menistakan agama boleh disidang, tapi sidang terbuka. Wow. Sidang terbuka supaya setiap orang boleh mendengar kenapa dia bisa menistakan agama. Jadi sekarang sedang viral. Jadi saya katakan begini, memang Tuhan Yesus ini sekarang sedang dinyatakan di dalam bangsa Indonesia. Amin. Kita berdoa supaya setiap orang mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah benar-benar firman yang hidup. Dia yang bisa menyelamatkan saudara, menyelamatkan semua orang. Dia bukan penyelamat bukan bagi saudara saja. Dia menyelamatkan dunia. Makanya ada ayatnya. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu berarti semua orang yang ada di dunia, bukan kita saja. Tapi Allah itu sangat besar akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Buat siapa? Buat semua orang, bukan buat orang Kristen saja. Tetapi orang yang percaya diselamatkan. Amin. Ya. Jadi Yesus itu mati bukan untuk orang Kristen saja. Yesus mati untuk semua orang. Yang penting orang itu percaya akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan binasa. Alkitab hanya mengatakan demikian. Nah, biarlah hari ini saudara kita tetap percaya seperti Yairus, sabar di dalam menghadapi segala ujian-ujian kita. Ujian saudara, ujian saya kan lain, benar? Tuhan memberikan ujian kepada setiap orang itu lain-lain, tidak ada yang sama. Ujian mungkin di dalam rumah tangga saudara, ujian mungkin dalam anak-anak, ujian mungkin saudara supaya sabar, supaya ketika saudara mau mencapai cita-cita, kok tidak kunjung tiba juga. Ujian itu macam-macam saudara. Kita harus sabar. Ketika kita hilang harapan saudara, kita harus tetap percaya. Hiduplah di dalam iman, walaupun harapan itu sudah hilang. Amin. Katakan kanan kiri saudara, harapanmu boleh hilang, tapi imanmu jangan hilang. Ya, harapan boleh hilang, tapi iman kepercayaanmu jangan hilang. Yang ketiga, walaupun kita mendengar kabar-kabar yang menggemparkan saudara, kita mendengar juga kabar-kabar yang menyenangkan, ya, bahwa Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan walaupun situasi, kondisi apapun juga, kabar-kabarnya beginilah begitulah, tetapi saya percaya kalau saudara hidup di dalam iman, saudara tetap dipelihara oleh Tuhan, saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari saudara kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah kami belajar dari seorang Yairus, kepala rumah ibadah. Dia boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan ketika dia memiliki masalah, yaitu anaknya yang sakit dan hampir mati. Bahkan Alkitab mengatakan anaknya sudah mati, tetapi dia tetap sabar, tetap mengikuti Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Demikian juga Yairus, ketika dia hilang harapan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Harapannya tidak membuat pudar imannya. Dia boleh hilang harapan karena anaknya sudah mati, tetapi imannya dia tidak hilang. Dia tetap bahkan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ketika Yairus mendengar kabar yang tidak mengenakan, anaknya mati, dia tidak pergi meninggalkan Tuhan.
Dia tetap mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan. Kami pun demikian Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada masalah, ada persoalan. Mungkin hari-hari ini pergumulan kami bertahun-tahun. Kami tidak mendengar apa-apa. Bertahun-tahun bahkan kami mendengar hal-hal yang buruk. Hal-hal yang menakutkan. Tapi biarlah kami tetap percaya. Percaya hidup kami di dalam iman Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan itu bukan waktu kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Bersama kata-kata